Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, meneruskan yang kemarin tentang tips dan cara dari ulama sufi Ibrahim Adham, cara untuk menghindari kita supaya tidak mudah menjalankan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5, kemarin sudah 3 yang saya sampaikan, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, tinggal 2 ya. Di orang ini yang kemarin minta nasihat kepada Ibrahim Adham, sudah disampaikan 3 nasihatnya supaya dia tidak mudah menjalankan kemaksiatan atau tidak mudah menghindar dari kemaksiatan. Sekarang nasihat yang keempat, hati ar-rabi'ah. Ya Ibrahim Adham, sampaikan kepadaku pesanmu yang keempat supaya aku bisa dengan pesan itu menghindari kemaksiatan dan bisa selamat dari kemaksiatan. Qala fa idza ja'aka malakul mauti liyaqbida ruhaka faqullahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Ini nasihat yang keempat. Apabila nanti malaikat maut, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawamu, untuk mencabut rohmu, maka katakanlah kepadanya, katakanlah kepada malaikat maut tadi, akhirkan aku dulu, jangan sekarang kau mengambil nyawaku. Saya akan taubat dulu, taubatan nasuha. Saya akan taubat, memperjauh banyak sholat. Jangan ambil nyawaku sekarang. Undur dulu, jangan sekarang. Wa amalulai sholehan, ya. Supaya aku bisa amal soleh. Jangan sekarang. Qala ayak belum ini. Loh, bukankah ketika ajal sudah datang tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur? Gak mungkin saya bisa mengatakan itu kepada malaikat maut yang akan mengambil nyawaku. Jadi ajal itu kalau sudah datang, kita tidak akan bisa menghindar, ya, tidak akan bisa lari darinya. Ketika ajal sudah datang, walikuli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal atau batas waktu kapan dia akan mati. Ketika ajalnya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun dalam Al-Qur'an. Maka tidak akan bisa mundur satu saat pun, wala yastaqdimun, tidak akan bisa maju. Sudah waktunya, sudah, tidak bisa diundur, tidak bisa maju. Nah, orang ini sadar dengan itu, sehingga dia mengatakan, nggak mungkin. Wah Ibrahim, nggak mungkin aku bisa menghindar. Minta diakhirkan, nggak mungkin. Nah, kemudian Ibrahim Adham mengatakan, qala ya hadza fa anta idza lam taqdir an tadfa'a ankal maut litatuba wa ta'lamu annahu idza ja'aka lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarjul akhir. Wahai kamu ini, dari Ibrahim Adham, ketika engkau tidak mampu menolak kematian untuk menjalankan pertaubatan, dan engkau mengetahui bahwa ketika ajal itu datang maka tidak bisa diakhirkan, bagaimana kamu bisa mengharap keselamatan? Jika ketika maut itu sudah datang, ajal datang, engkau nggak bisa selamat dari, sedangkan engkau masih bergelimang atau masih di dalam kemaksiatan pada waktu itu, kamu nggak bisa. Dan bagaimana kamu bisa mengharapkan keselamatan kalau seperti itu? Lah, nggak bisa, tidak bisa. Saya tahu orang tidak bisa, aku tidak bisa mendapatkan keselamatan. Hati al-khamisah yang terakhir. Karena yang kelima apa? Qala idza ja'aka azabaniya yaumal qiyamah ya khuduka ilan nar
fala tadhhabu ma'ahum. Yang kelima, ketika nanti di akhirat, ya, karena kamu banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa di dunia, ketika nanti malaikat zamaniyah yang akan membawamu, menggiringmu untuk masuk neraka, maka janganlah kamu pergi bersama. Kamu jangan mau dimasukkan neraka oleh malaikat zamaniyah. Sirine, katanya Imam Ibnu Battam kepada orang ini. Qala innahum la yad'uni wa la yaqbaluna minni. Gak mungkin Ibrahim bin Adham. Mereka tidak akan melepaskanku, mereka tidak akan menerima alasanku apapun. Mereka tetap akan membawaku untuk masuk ke dalam neraka, untuk mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kemaksiatan dan dosa yang aku lakukan. Fakaifa tarjun najata idzan, kata Ibnu Adam. Kemudian bagaimana kamu bisa mengharapkan keselamatan kalau seperti itu? Ya. Bagaimana? Sementara yang kamu ingat adalah selamat. Dan kamu ingin tidak masuk neraka. Dan kamu tahu bahwa nanti malaikat zamaniyah tidak akan melepaskanmu, tidak akan menerima alasanmu ketika sudah waktunya engkau digiring ke dalam neraka akibat dosa kemaksiatan yang kamu lakukan. Bagaimana juga? Bagaimana? Angan-anganlah, pikirkanlah. Qala ya Ibrahim hasbi. Wah, Ibrahim Adam cukup. 5 wasiat tidak cukup menjadikanku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah. Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan li taubatihi wafian falazima ibadata wajtanabal al-ma'asi hatta faraqat dunia. Nyata 5 pesan atau 5 tips dari Imam Ibnu Battam ini menjadikan orang ini akhirnya dia taubat dengan taubatan nasuha, dia dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi kemaksiatan sampai akhir hayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari cerita ini marilah kita mencoba untuk menjalankannya. Kalau orang ini mampu, ya, akhirnya menjalankan nasihat ini, atau dengan nasihat ini dia mampu akhirnya bertobat menjadi orang yang baik, menjadi ahli ibadah sampai akhir hayatnya. Mari kita coba menjalankan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, ya, dari kisah ini yang menjadikan kita nanti lebih mudah dalam menghindari kemaksiatan dan lebih dengan pertolongan lebih mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita nanti akan dapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.